Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Halo semuanya, Besti UM Bandung. Kita ketemu lagi di channel YouTube kampus kita Universitas Muhammadiyah Bandung. Mudah-mudahan siapapun semua yang menyaksikan dalam keadaan sehat semuanya dan terus motivasinya ditingkatkan untuk senantiasa beramal soleh. Nah, kali ini saya yang ingin berbicara terkait dengan sebuah berita yang belakangan ini viral gitu ya, yang mana ada anak muda menganiaya anak muda yang lainnya, dan si anak muda yang menganiaya ini katanya di berbagai berita di media kan diinfokan dia itu anak seorang pejabat tinggi gitu. Dan kalau melihat motif penganiayaannya ternyata ya masalah ada percintaan lah gitu ya. Kemudian kan akhirnya dari penganiayaan itu berdampak kemana-mana. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Jadi melebar gitu dan madorot gitu. Kemudian jadi dampaknya karena ayahnya seorang pejabat, dipecatlah dari jabatannya, diberhentikan dari tempat dia bekerja kan begitu. Sampai juga berurusan dengan hukum kan begitu tentunya karena ini sebuah penganiayaan. Nah, itu berita yang belakangan ini kalau Besti semua sempat ngikutin ya, terus juga sempat membaca-baca, mendengar beritanya. Yang menarik yang ingin saya soroti, mudah-mudahan ini jadi edukasi buat kita semua gitu ya, bahwa jangan sampai ada merasa lebih kesombongan, karena kan kita mampu menganiaya itu berarti kita merasa lebih. Ada poin itu ternyata ya. Apa yang dirasakan lebih itu dari yang dianiayainya gitu ya. Bisa saja dari segi fisik dia merasa lebih, dari segi kemampuan, apakah itu kemampuan secara materi misalkan, ekonomi begitu ya, atau juga dari yang lainnya gitu. Itu tidak dibenarkan. Ya, Islam mengajarkan permasalahan itu justru yang harus dikedepankan adalah syawir bainahum. Dimusyawarahkan dengan baik. Ada dialogis dan betul kan. Kalau melihat dari arti kesombongan sendiri, kalau dari sudut pandang agama kita, Rasul sudah memberikan penjelasan. Di hadis sahih itu, riwayat Abu Hurairah ya, hadis-hadisnya banyak sekali. Memang ini diawali dari seorang laki-laki ya, katanya yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hubbiba ilayya al-jamal. Saya ini mencintai keindahan, mencintai penampilan yang indah, yang bagus gitu kan, sebagaimana yang engkau lihat. Memang terkenal si laki-laki ini berpakaiannya selalu bagus lah, selalu indah gitu ya. Ternyata kan bukan dari fisik seperti itu yang disebut sombong, karena ini juga ditanyakan oleh si sahabat yang tadi kepada Rasulullah gitu. Afa minal kibri zalika ya Rasulullah, apakah ini bagian dari kesombongan kalau saya berpakaian seperti ini misalkan begitu ya, dari sisi fisik itu. Kata Rasulullah, la, ternyata bukan ya. Walakinal kibro, akan tetapi kesombongan itu adalah batorul haq wa gomtun nas ya, itu artinya meremehkan, merendahkan manusia dan juga tidak menyukai kebenaran gitu ya. Meremehkan manusia dan juga dia tidak menyukai, tidak menganggap kebenaran itu, tidak menerima kebenaran itu gitu. Nah, berarti orang yang menganiaya itu kan sudah merendahkan, tidak pantas gitu ya. Kita menganiaya makhluk ciptaan Allah kan itu. Apalagi katanya yang menganiayanya itu non muslim, sudah pasti dia tidak mengerti. Tapi ajaran agama apapun saya yakin tidak mengajarkan yang namanya
kesombongan dan merendahkan. Begitu ya. Kan sifat yang merendahkan ini dalam kita di Islam disebut di dalam ayat-ayat itu ya, di dalam beberapa ayat Quran, hanya yang memiliki sifat ini siapa? Dialah makhluk yang bernama syaitan atau iblis. Begitu. Ketika iblis diciptakan itu katanya, ana khairun minhu, saya itu lebih baik dari dia. Dia di sini adalah Adam ya, Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqahu min tin, kata iblis begitu, saya mah diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tin gitu ya. Nah, maka dari itu di sini iblis menyoroti modal yang diberikan penciptaannya itu oleh Allah itu, si iblis merasa lebih baik. Nah, konteksnya kepada kasus tentang yang viral ini, dia mungkin merasa punya modal lebih, dibiayai oleh orang tuanya, kan masih kuliah gitu ya, sampai dikeluarkan akhirnya di kampusnya karena melakukan penganiayaan ini. Diberi modal kendaraan yang bagus ya, mewah, dari roda 4 misalnya roda 2, belum lagi misalkan dari harta yang bersifat uang begitu. Dia merasa mampu mungkin ya, tapi ya tidak dibenarkan. Apa ruginya? Nah, ini yang bisa saya sampaikan, ini harus dipahami. Kalau kita tidak memahami hakikat arti kesombongan ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah, yang pertama sekurang-kurangnya ada 3 nih ya. Yang pertama dulu, kita bakal tidak dicintai oleh Allah. Sebagaimana di dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ya, di situ ada ayat la tusair khazak gitu ya. Kamu jangan memasang wajahmu karena kesombongan begitu. Wala tamsi fil ardi maroha, jangan juga berjalan karena fisik kamu itu untuk menyombongkan diri, itu punya kelebihan dari fisik atau dari non fisik juga gitu ya. Dan di akhir ayat itu Allah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka sedikit pun sama orang yang suka menyombongkan dan membanggakan diri. Semuanya oleh Allah bisa diambil ya, diberi seketika, diambil seketika, nggak ada yang sulit bagi Allah itu. Jadi yang pertama itu kerugiannya. Yang kedua, kerugiannya selain tidak disukai di dunia, tidak ditanya nanti di akhirat. Aduh, nauzubillah. Ketika nanti kita sebagai muslim kan punya keimanan, kumpul itu bukan di dunia aja kan, tapi nanti kita akan kumpul juga, ada hari perhitungan di akhirat. Bagi seorang muslim itu mah udah wajib mengimani itu kan. Bayangkan ketika kumpul itu diabaikan. Kata Allah, la yukallimuhumullah. Ada salah satu 3 golongan yang tidak akan ditanya oleh Allah. Di antara 3 golongan ini adalah syekhun zani, orang tua yang udah usia tua renta tetapi berzina katanya. Kemudian al-imam al-kazab, pemimpin yang suka berbohong ya, yang zolim. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah orang yang berbohong, al-ail ya. Al-ail ini orang yang suka miskin, maksudnya orang miskin tapi dia suka berbohong ya. Karena kebohongan ini nggak di orang kaya aja, bisa jadi juga ke orang miskin. Orang miskin akhirnya selalu berburuk sangka nantinya kalau ada sifat sombong. Nah, orang yang tidak miskin, orang yang diberi kelebihan harta, itu akan menjadi abuse of power gitu ya, melakukan kekuatannya dengan semena-mena akhirnya gitu. Sampai di kasus yang kemarin itu sampai koma katanya orang yang dianiayanya. Waduh, itu kan sungguh-sungguh memprihatinkan. Dan terakhir yang ketiga adalah dari kesombongan ini tentu efeknya udah langsung ditempatin, kekal di tempat yang paling mengerikan yang kita nggak akan sanggup, yaitu neraka jahanam. Ya, ada kesombongan sedikit saja, kata Rasulullah kan di dalam hadis itu la yadkhulul jannah, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita ya, besti semua, teman-teman semua ya gitu, agar hindari sifat-sifat kayak gini. Janganlah merendahkan, karena tidak pantas. Semua makhluk ciptaan Allah itu punya hak untuk diagungkan. Justru dengan dia tidak berbuat sombong, dia akan naik juga derajatnya menjadi manusia yang sebenar-benar manusia. Emang itu yang diinginkan tujuan oleh Allah. Kira-kira begitu ya Besti yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat dalam beraktivitas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.